Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi ahlut tuqa wa ashabihi ulil nuha wa man bihadihim iktada wa iktafa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kata yang harus kita terus ucapkan. Kita ulang-ulang dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian banyaknya, yang demikian tak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menantang umat manusia untuk menghitung nikmat Allah, dan pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baru kita menghitung nikmatnya sudah tidak mampu. Bagaimana mungkin kita mampu untuk membalas atau membayar nikmat-nikmat tersebut? Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut keadilan kepada umat manusia, maka tidak ada satupun manusia yang selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmatnya, kemurahannya, dan anugerahnya, tidak ada seorang yang hidup di dunia ini dengan bahagia. Demikianlah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah maha penyayang, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jadikan banyak kemudahan, dan Allah jadikan banyak peristiwa, banyak kejadian menjadi pelajaran bagi umat manusia agar bisa kembali ke kampung halamannya, di mana Allah ciptakan Adam dan Hawa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga syukur, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita bersyukur dari ikhwan-ikhwan di sini, Pekanbaru, di Provinsi Riau, yang telah mengeluarkan juhud, usaha dan kemampuannya untuk memberikan penerangan, pencerahan kepada kaum muslimin khususnya dan semua umat manusia di sekitarnya tentang bagaimana beragama yang benar, bagaimana mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada hamba-hambanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Demikianlah Ibnu Abi Syaibah dalam musnafnya menyampaikan pernyataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah di atas. Ya khawatir, bicara tentang rumah adalah bicara tentang sebuah nikmat yang agung, yang kadang kita tidak pernah perhatikan, tidak pernah kita pikirkan, bahkan mungkin tidak pernah terbesit sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala
menyampaikan hal itu dalam surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan untuk kalian rumah-rumah. Untuk apa? Sakanan. Untuk tempat tinggal. Demikianlah Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir, Ibnu Katsir menyampaikan pernyataan beliau tentang ayat ini. Kata beliau, yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi ala abidihi bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum ya'wuna ilaiha wa yastakiruna wa yantafi'una biha sa'ira wujuhil intifa'. Dalam ayat ini Allah Subhanahu menyampaikan kepada kita semua tentang kesempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya dengan menjadikan untuk mereka rumah-rumah yang menjadi sakanan lahum, yang menjadi tempat tinggal mereka, tempat menetapnya mereka, dan untuk tempat mereka berlindung, menutupi auratnya, menutupi aibnya, menutupi tubuh mereka dari orang-orang yang ada di luar rumah tersebut. Dan mereka mengambil manfaat dari rumah itu dengan berbagai macam manfaat, sehingga muncul sebuah pertanyaan pada kita semua. Sudahkah rumah kita mewakili apa yang Allah sampaikan ini? Apakah kita belum berpikir atau belum pernah mengevaluasi, benarkah rumah kita adalah tempat kita makan, tempat kita berumah tangga, tempat kita tidur dan istirahat? Bukankah rumah adalah tempat berkhulwatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat berkumpulnya kita dengan keluarga kita? Ataukah rumah kita masih jauh dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah sebagai tempat tinggal wanita dengan maqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab ayat 33. Dan tinggallah wanita di rumah-rumah mereka, menunjukkan bahwa rumah adalah perkara yang penting bagi seorang manusia. Dan kita bayangkan ketika kita melihat kaum muslimin yang terkena musibah kayak di Lombok, bagaimana mereka tidak punya rumah lagi dan tinggal di tenda-tenda yang susah untuk menjaga auratnya, yang susah untuk menjadikan tempat sebagai sakanan lahum. Kita juga lihat kembali bagaimana mereka yang hidup di bawah jembatan dengan rumah kardus mereka. Lihat kembali, ternyata rumah yang kita miliki adalah sebuah nikmat yang sangat agung sekali, tempat yang istimewa, tempat yang harusnya bisa dinikmati, tempat yang harusnya bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Rumah yang mampu mewujudkan angan-angan kita menjadi surga kita di dunia ini. Ada istilah baiti jannati. Sudah kita mampu menjadikan rumah kita sebagai surganya kita?
akhirnya muncul pertanyaan, kalau demikian sangat penting bagi kita untuk memperhatikan perbaikan rumah kita. Memang jarang ikhwati fillah orang yang berpikir, orang yang merasakan pentingnya memperbaiki rumah kita, rumah tangga. Padahal sangat penting sekali memperbaiki rumah tersebut. Dan kalau saya bicara pentingnya rumah dan bagaimana pentingnya memperbaiki rumah kita, rumah tangga kita, maka akan nampak dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah rumah tangga adalah sarana untuk menjaga jiwa dan keluarga dari api neraka, dan bisa menjadi sarana selamat dari azab Jahannam. Kita lihat bagaimana rumah tangga menjadi bagian yang sangat penting sampai Allah Subhanahu wa perintahkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum mukminin, wahai orang yang beriman. Dan ternyata memang hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam 70 ayat dalam Al-Qur'an panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, dan diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berisikan perintah dan larangan. Dan demikianlah tidak mungkin mampu sempurna melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali yang sempurna imannya. Semakin berkurang imannya, semakin lemah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara perintah Allah adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, rumah tangga kalian dari api neraka. Menunjukkan bahwa perbaikan rumah tangga, perbaikan keluarga kita adalah perkara yang harusnya menjadi perhatian setiap muslim, setiap mukmin. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan poin yang kedua, agungnya pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh kepala rumah tangga di hadapan Allah di yaumil hisab. Sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun, diawali dengan datangnya beliau ke kota Madinah. Kata beliau bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istara'ahu. Allah akan memintakan pertanggungjawaban setiap pemimpin atas yang dipimpinnya. Ahafidha dzalika am dayya'ah. Apakah ia memeliharanya, menjaganya, atau menelantarkannya?
hatta yas'ala rajulu ala ahli baiti. Sampai-sampai seorang akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Apakah dia menjaganya atau dia menelantarkannya? Permasalahannya tidak cukup di dunia, sampai dia akhirnya pun harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Yang ketiga, ikhwati fillah, rumah adalah tempat menjaga jiwa, tempat untuk berlindung dari keburukan, dan ia menjadi tempat syar'i untuk berlindung ketika ada fitnah. Nabi pernah bersabda, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Kata beliau, tuba liman malaka lisanahu, beruntunglah orang yang mampu menguasai lisannya. Artinya mampu menahan lisannya untuk tidak berkata kecuali benar, dan mewujudkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaknya berkata yang bagus, yang benar, yang baik, atau diam, sehingga ia bisa menguasainya dan tidak lepas lisan, dan juga tidak membuat lisannya liar, tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Yang kedua, yang mencukupkan dia rumahnya. Yang rumahnya mencukupkan dia, artinya rumahnya membuat ia cukup, bisa berlindung di sana. Artinya dia tidak butuh yang luar, dia butuh yang di rumah. Alangkah indahnya bila kita demikian memiliki rumah, yang kita itu betah di rumah dan tidak betah di luar. Sayangnya zaman sekarang laki-lakinya nggak betah di rumah, demikian juga ibu-ibunya, emak-emaknya pun sama, tidak betah di rumah. Kata mereka, jenuh di rumah terus. Setiap hari ketemunya urus semua, dapur, kasur, bagaimana? Sumur. Menunjukkan bahwa rumah tidak mencukupkan dia, rumah tidak membuat ia merasa cukup, ia butuh tempat lain. Padahal rumah itu adalah tempat yang sangat indah bila semuanya bisa mengamalkan syariat Islam dengan benar dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah wabaka ala khati'atihi, menangisi kesalahannya. Ini yang kata Nabi kita Muhammad SAW yang beruntung. Demikian juga dalam hadis yang lainnya Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami', Sahih Targhib wa Tarhib. Kata Mu'adz bin Jabal, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsin
Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan kepada kami 5 perkara. Man fa'ala minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Siapa yang berbuat atau yang melaksanakan dari itu semua, dari 5 itu, maka dhaminan 'ala Allah, artinya Allah menjamin ia masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Yang pertama, man 'ada maridhan. Pertama adalah orang yang menjenguk orang yang sakit. Allah menjamin surga bagi siapa mengunjungi orang yang sakit. Dan kita mudah mengunjunginya. Tinggal datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, dapatkan banyak muslimin wal muslimat yang sakit. Datangi, ucapkan doa kepada mereka, semoga cepat sembuh, semoga menjadi kebaikan bagi yang sakit, kemudian pergi. Yang kedua, kharaja ma'a janazatin, artinya mengiringi jenazah. Yang kedua, aw kharaja ghaziyan fi sabilillah, atau dia keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqirahu, atau orang yang menemui seorang penguasa menginginkan dengan itu ta'zirahu wa tawqirahu, untuk meluruskan dan untuk menghormati pemimpin tersebut. Kemudian yang kelima, au qa'ada fi baitihi fa yusallimun nasu minhu wa yaslamun nasu minhu wa yaslamun, atau orang yang duduk di rumahnya sehingga manusia selamat dari keburukannya dan dia selamat dari keburukan. Dan menyatakan dalam riwayat lainnya, riwayatnya Ad-Dailan dalam Al-Firdaus, ini buku banyak hadis lemah dan hadis palsunya, namun hadis-hadis yang hasan. Kata beliau, salamatur rajuli minal fitnati ayalzama baitahu. Selamanya seorang laki-laki, seorang dari fitnah adalah dengan tinggal menetap di rumahnya. Dan bagaimana fungsi rumah untuk menjaga seorang muslim dari fitnah? Sudahkah demikian rumah kita? Kalau belum, mari perbaiki. Mari perbaiki rumah kita agar rumah kita bisa menjadi tempat benteng pertahanan kita dari semua fitnah-fitnah yang muncul, apalagi di akhir zaman, di mana fitnah itu datang bagaikan ombak yang tidak pernah berhenti. Kemudian poin yang keempat, ikhwati fillah, kenapa kita harus memperhatikan perbaikan rumah tangga kita, adalah umumnya manusia itu menghabiskan
mayoritas waktunya di mana? Dalam rumah. Dalam rumah. Demikian seharusnya. Tapi zaman sekarang orang lebih banyak di luar rumah ketimbang apa? Dalam rumah. Lihat dia kan sudah. Kalau kita melihat manusia adalah orang yang paling panjang masa kanak-kanaknya dari semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat gajah itu menjadi dewasa usia berapa tahun? Kambing itu cukup setengah tahun apa? Mulai dewasa. Setahun bisa kawin, bukan nikah ya. Manusia itu mencapai usia dewasa balik mencapai 15 tahun. Tinggal di mana mereka? Bayangkan 15 tahun manusia itu dari lahir sampai balik umumnya 15 tahun. Ada yang sebelumnya. Bayangkan usia jadi berapa ini? Di mana manusia bisa berjalan paling cepat setengah tahun itu bisa berdiri. Kambing dalam waktu sepekan sudah berlari. Dan bagaimana kalau seperti ini butuh sebuah rumah dalam bentuk rumah ataupun sebuah rumah tangga yang mampu melindungi, yang mampu menjaga anak tersebut. Ada panas, nikmat tinggal dalam rumah. Ada hujan, nikmat tinggal di dalam. Sebuah nikmat yang sangat besar yang kalau kita tidak mampu memperbaikinya, maka rumah akan menjadi bencana bagi kita semua. Yang kelima, ikhwatifillah, ternyata rumah itu adalah sarana terpenting dalam pembangunan masyarakat Islam. Sehingga dia mengatakan, barang siapa memperbaiki rumah tangga berarti memperbaiki satu masyarakat atau bangsa. Sebab negara itu kalau kita hitung-hitungan sederhananya, sebuah negara itu dibangun oleh sekian provinsi. Provinsi dibangun di atas sekian kabupaten kota madya. Kemudian pindah ke kecamatan, pindah ke mana? Desa atau kelurahan, RW atau dusun, sampai ke RT, rumah tangga, rukun tetangga, dan RT rumah tangga. Kalau rumah tangganya berantakan, masyarakatnya apa? Berantakan. Sehingga barang siapa yang memperbaiki rumahnya, rumah tangganya dan rumahnya, maka ia telah memberikan satu batu bata pada sebuah bangunan. Batanya bagus, berkualitas, maka tidak butuh pakai plester, sudah bagus. Terus batanya 2, 3, 4, 5, bila berjumlah jutaan, maka akan terbentuk sebuah bangunan yang megah. Maka perhatian kita kepada sebuah perbaikan di rumah tangga kita itu merupakan sarana penting dalam membangun masyarakat yang. Maka muncul pertanyaan yang terakhir pada malam ini, bagaimana memperbaiki rumah tersebut? Bagaimana memperbaiki rumah tangga kita yang belum mencapai
keadaannya ideal. Ikhwatillah. Membangun rumah tangga berawal dari memilih pasangan suami istri. Sang suami harus memilih dengan baik. Demikian juga sang istri juga memilih dengan baik. Namun kalau membaca di buku-buku fikih yang banyak, siapa yang milih? Laki. Tetapi kaidah mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Semua yang dianjurkan kepada laki-laki juga ia kepada wanita, namun akan berubah bila ada dalil yang mengkhususkannya. Laki-laki diminta untuk melihat agamanya, pun sang wanita ketika menikah melihat agama dan akhlaknya seorang laki-laki yang akan melamar. Hanya bedanya sang laki bisa sendirian langsung melihat, yang perempuan menggunakan walinya untuk mengetahuinya. Sebab laki-laki itu bila ketemu dengan yang diinginkan, maka dia akan tampil seperti Superman. Tidak ingin diketahui dalamnya. Laki-laki merasakan ingin tampil maksimal. Tapi kalau ia bertemu dengan sesama laki-laki, maka ia akan tampil apa adanya. Maka bila wanita menilai laki-laki, maka akan hasilnya itu tidak akan bisa objektif dan tidak akan bisa tepat. Maka butuh wali yang melihat, yang memperhatikan agar sang wanita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapannya. Laki-laki diminta untuk menikah dengan yang subur. Wanitanya subur bisa melahirkan, juga perempuan cari suami yang mampu punya anak. Apa gunanya istrinya subur, laki-lakinya mandul? Kok punya anak? Berarti ada tekok lain yang menyiraminya. Jadi ada istilah alhamdulillah, katanya itu laki-laki kayak teko, perempuan itu gelasnya. Biasanya kalau antum sedang dalam sebuah set, biasanya satu tekonya berapa gelasnya, cangkirnya? 4 ya? Ada yang 5? Enggak ada. Enggak ada. Ternyata ya, sebetulnya memang demikian keadaannya. Ya enggak. Tapi kalau tekonya ada 4, satu perempuannya, satu cangkirnya, apa jadinya? Satunya kopi, ya, satunya teh, satunya lagi ya, sianida. Waktunya sangat pendek, alhamdulillah saya sampaikan sebuah ungkapan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kata pepatah ya, ini bisa salah. Orang hidup rumah tangga itu kayak ngopi. Coba, sang mertua itu ibarat susu. Bila ia ikut campur di rumah tangga, akan punya rasa yang berbeda. Ipar itu ibarat krimer. Bila ia nyampuri juga bisa punya rasa, tapi kalau terlalu banyak merusak rasa. Dan ada orang ketiga, itulah sianida. Ia menghancurkan rumah tangga tersebut. Teman lama, teman SMA, dan lain sebagainya, yang akhirnya berawal hanya untuk reuni, kemudian lama-lama menjadi sebuah perselingkuhan. Itulah sianida. Maka siapa yang minum kopi sianida,
tunggu saja berantakan rumah tangganya. Sehingga memilih pasangan adalah pertama kali kita membangun sebuah rumah tangga yang baik. Setelah pas memilih, maka tentunya tidak bisa lepas dari menjaga agar jangan sampai ada perubahan-perubahan yang membawa kepada kehancuran. Boleh dijaga. Penjagaannya dengan apa? Dengan iman dan takwa. Sehingga rumah tangga yang dibangun di atas iman dan takwa lah yang akan memungkinkan menjadi rumah tangga yang mampu mewujudkan tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa sih? Litaskunu ilaiha. Memunculkan sakinah dalam diri laki-laki dan pasangan. Kemudian waja'ala bainahum mawaddatan wa rahmatan. Bila ini tidak dibangun di atas dasar iman dan takwa, maka tidak akan tercapai. Bagikan orang yang manggang sate jauh dari panggangnya, tidak akan matang-matang dan tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Nah, membina rumah tangga di atas iman dan takwa itu harga mati. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada semua bahwa iman dan takwa harus disertai dengan upaya untuk menunaikan hak-hak rumah tangga, hak-hak istri, dan juga hak-hak suami. Yang mampu menjalankan dua hal ini akan nampak bagaimana adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semua tentunya harus mampu dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan. Karena manusia tidak ada yang sempurna, maka pasti ada hak-hak yang tidak tertunaikan dengan sempurna. Dan bila ini kemudian tidak dikomunikasikan, yang laki-laki pengennya sang istri maksimal, sang istri sudah merasa maksimal. Pandangan suami itu bermimpi mendapatkan istrinya adalah bidadari. Sang perempuan bermimpi istrinya adalah nabi. Apa hasilnya? Kekecewaan. Kekecewaan berakhir dengan apa? Kejenuhan dan sakit hati. Dan pintu perceraian terbuka lebar setelah itu. Demikianlah 4 poin yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian pada malam yang berbahagia ini. Tentunya masih banyak hal lainnya yang kita bisa sampaikan, namun waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama, bukan yang terakhir. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu atau di lain tempat, ya. Dan bagi semua dimudahkan Allah Subhanahu untuk istiqomah di atas jalan para nabi dan para pengikut nabi, jalan ilmu, jalan ta'lim wa ta'allum, jalan ibadah yang dibangun dengan akidah yang benar dan ilmu yang benar, sehingga kita bisa menggapai
impian kita kembali ke kampung halaman kita, kampung halaman diciptakannya Adam dan Hawa, yaitu di surga. Demikian ikhwan, mohon maaf kekurangan ada soal jawab juga. Saya kira sebenarnya tanya jawab. Sudah ada Ustaz adalah Firdaus Bashir, Masya Allah ya. Sebetulnya kalau bahasa orang Jawa itu menggarami segoro, artinya nguyahi segoro, artinya samudra itu kita kasih garam. Apa manfaatnya? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Artinya hanya agak sia-sia. Tapi demikianlah Allah minta kita untuk minta dinasihati, kita menasihati. Ditanya, ya harus dijawab bila ada jawabannya. Pertanyaannya cukup ringkas, jawabannya butuh waktu 1 hari. Kata beliau, sini mohon nasihatnya buat kami para penuntut ilmu dan sahabat-sahabat keluarga lipat kain. Di sini kainnya nggak ada yang lipat, nggak ada yang lipat semua. Bajunya nggak dilipat lagi. Bagaimana kami bisa menjalin ukhuwah yang kokoh? Gampangannya ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ustaz tidak paham. Jawabannya adalah 1, perbaiki iman kita. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, menunjukkan bahwa yang mampu berukhuwah itu adalah siapa? Al-mu'minun. Semakin sempurna iman seseorang, semakin mudah untuk menjalin ukhuwah dengan yang lain. Makanya ukhuwahnya para sahabat radhiyallahu anhum adalah ukhuwah yang sangat istimewa sekali. Karena iman mereka, imannya apa? Kuat. Bagaimana kita lihat sahabat, ada yang mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf saat terlebih mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya kebun yang luas. Saya bagi 2, ambil separuh, saya separuh. Saya punya 2 istri. 2 istri. Silahkan pilih mana yang paling menakjubkan kamu. Bukan kamu yang tua ya, saya yang muda, bukan. Ya. Pilih mana yang paling menakjubkan kamu, saya akan cerai, kamu nikah setelah selesai masa iddahnya. Bisa itu. Dan jawaban sahabatnya juga bukan aji mumpung. Kalau jawab aji mumpung ada. Kata dia, saya tidak butuh dua-duanya, saya hanya butuh apa? Butuh tunjukkan pasar. Sehingga iman menjadi standar pertama adanya ukhuwah. Bila kemudian muncul ukhuwahnya berantakan, lihat imannya. Jadi kalau kita pengen punya ukhuwah yang baik, kok imannya nggak baik, tidak akan bertahan lama. Yang kedua, dasar iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yang ketiga, tunaikan hak-hak Allah. Misalnya, kalau sakit dijenguk. Kalau meninggal apa kan? Diantar ke kuburan. Kalau salam dijawab. Jangan salam cemberut. Mana mungkin muncul ukhuwah. Dan bila diminta nasihat. Bila lihat saudaranya itu tidak makan,
ia punya kelebihan, berikan kelebihan pada saudaranya. Artinya, amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang antum senang menimpa antum senang menimpa saudaranya. Apa yang kamu senang diri kamu mendapatkannya, kamu pun senang saudara kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan tersebut. Maka ukhuwah akan jadi langgeng bila tegak di atas iman, di atas cinta karena Allah, benci karena Allah, dan menunaikan hak-hak ukhuwah. Ini 3 poin ini itu butuh waktu dorong 1 hari. Karena butuh apa? Pertama, apa itu ukhuwah sebenarnya? Sebab banyak orang yang salah memahami ukhuwah. Sudah itu, bagaimana cara menggapainya? Bagaimana cara mempertahankannya? Kemudian apa sih keutamaannya? Itu sedang yang cukup banyak. Bagaimana caranya kalau seorang itu yang sering buka hijab di rumahnya dengan alasan kan dalam rumah dengan pakaian celana kulot dan baju kaos singkat lengan, ini bahasa mana ya? Artinya mungkin you can see ya, yang kelihatan lah ketiaknya. Dan kadang ada tamu yang selain mahram mendadak datang. Jawabannya kan inilah karena tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Istri benar di rumahnya ngapain pakai kudung, pakai baju lengkap, nah enggak, kecuali dia itu lebih indah kalau pakai baju lengkap ketimbang nggak pakai baju lengkap lain urusannya. Nah, biasanya wanita semakin terbuka semakin apa? Menarik aslinya loh Kak. Kalau enggak, mesti ada apa-apanya. Kemudian bila ada kadang tamu itu datang dadak, maka rumahnya dikunci. Sehingga kalau ada yang tamu datang, bukan mahram datang itu, dia itu harus ngetok pintu. Nah, istri pakai baju yang lengkap, terimalah yang bukan mahramnya. Karena memang tidak diharamkan perempuan membuka aurat di dalam rumah. Dan suami ketika mengharamkan yang tidak Allah haramkan, hukumnya apa? Tidak boleh. Ini kurang komunikasi aja sebetulnya. Sang istri ingin menampakkan teori berhias di hadapan suami. Itu bisa bayangkan di dalam rumah pakai cadar, pakai kudung lengkap, berduaan seperti itu. Apa rasanya? Kalau suami saya senang demikian, suaminya itu harus diobati. Sungguh. Namanya sudah tasyadud. Ada teori khanfilah, wanita itu ingin dimengerti. Laki-laki ingin apa? Dihormati. Jadi ibu-ibu kalau ingin suaminya senang di rumah, hormati suami itu. Jangan salah dikit diomongin, kurang dikit diomongin, uangnya dikit diomongin. Dia adalah pemimpin yang ingin dihormati. Juga sang perempuan di rumah demikian juga, ingin diperhatikan semua. Maka ini 2 kata yang indah. Ya, dan antum lihat sendiri, amalkan di rumah. Insya Allah kalau antum mengerti dengan perempuannya hormati laki-lakinya, rumah tangganya insya Allah akan adem. Kalau ada ribut pun itu adalah garam. Rumah tangga tanpa keributan itu bagaikan
apa sayur tanpa garam. Hambar. Tapi kalau garamnya kebanyakan, apa jadinya? Hah? Pahit. Pahit rumahnya, pahit sayurnya. Ada sayur, makanya kan enggak. Bagaimana antum berkehidupan yang baik dengan itu? Jadikan tengkarnya antum dengan itu sebagai apa? Garam. Kalau kebanyakan membuat rusak rasa, kalau kedikitan juga tidak menampakkan apa? Indahnya sebuah rumah. Apakah ada al-jaza' min jinsil amal di dunia? Ada dunia dan juga ada di akhirat. Pahami baik-baik. Al-jaza' min jinsil amal itu bukan hukum karma. Kenapa? Karena al-jaza' min jinsil amal itu tidak mesti jazanya sama dengan amalannya. Hanya mungkin sama apa? Sama bentuknya, sama jenisnya. Balasannya bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Tapi dalam syariat itu semuanya apa? Lebih baik. Misalnya intan surullah yansurkum, ini juga di akhirat. Dunia akhirat. Enggak. Banyak dari yang lainnya. Jadi ini adalah antum beramal baik, Allah akan balas kebaikan. Antum beramal buruk, Allah akan balas dengan keburukan. Kalau ia tidak balas dunia ini, simpan di akhirat nanti. Artinya jazanya bisa langsung di dunia, bisa lah disimpan di akhirat nanti. Pilih mana? Pilih mana? Dua-duanya. Pilih tidak dibalas keburukan kita. Enak dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak disiksa di dunia, enggak di. Mungkin enggak ya? Mungkin. Jadi kalau karma itu bukan dari Islam, tapi al-jaza' min jinsil amal itu benar adanya. Cuman jazanya kadang-kadang ditampakkan di dunia, kadang apa? Disembunyikan, disimpan di akhirat. Maka banyak berbuat kebaikan. Ya. Karena kalau Allah kita kasih kebaikan, Allah balas kebaikan juga. Kalau Allah tidak tampakkan dunia, Allah simpan di akhirat nanti. Demikian yang akan pada perjumpaan malam ini. Mohon maaf kekurangan ada. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.